Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan pemerintah telah meminta penjelasan langsung dari manajemen TikTok yang mengakuisisi Tokopedia terkait isu pemutusan hubungan kerja yang ramai menjadi perhatian publik, di mana hasilnya perusahaan mengaku tidak melakukan PHK, melainkan penataan organisasi melalui mobilitas internal. Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan yang difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama perwakilan Tokopedia dan TikTok Indonesia Senin siang di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Yasirli mengaku mengapresiasi langkah cepat DPR merespons keresahan masyarakat. Menurutnya, klarifikasi dari manajemen TikTok dan Tokopedia menjadi hal penting agar publik dapat informasi yang transparan. Yasirli juga mengapresiasi kebijakan internal mobility yang diterapkan TikTok Group. Skema tersebut dinilai memberi kesempatan bagi karyawan untuk tetap bekerja dengan berpindah ke unit usaha lain di dalam grup perusahaan. Pemerintah berharap ekspansi usaha tersebut dapat menciptakan peluang kerja baru sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi pasar tenaga kerja nasional. Tadi sama-sama mendengar difasilitasi untuk kemudian berdiskusi dengan TikTok Group. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu apresiasi kepada pimpinan DPR ya, dengan cepat merespons apa yang banyak ya pertanyakan oleh masyarakat, dan tadi juga sudah diklarifikasi oleh Presiden Direktur dari TikTok Indonesia, Ibu Stefani. Yang kedua, kita juga mengapresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha, dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk kemudian bisa ya bekerja di lini usaha yang lain. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Fahim Atar Faizi, Berita Nasional TV. Sementara itu, menyikapi ramainya isu pemutusan hubungan kerja PHK di Tokopedia dan TikTok Indonesia, pihak DPR melakukan pertemuan dan pembahasan bersama perwakilan Tokopedia dan Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Usai pertemuan tertutup di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Senin siang, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, jika pihak DPR menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai isu PHK yang belakangan mencuat. DPR merespon dengan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan TikTok, baik dari kantor pusat di Cina maupun manajemen TikTok Indonesia yang telah mengakuisisi Tokopedia. Pertemuan juga dihadiri Menteri Ketenagakerjaan guna membahas duduk persoalan serta memastikan informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diklarifikasi secara langsung. Melalui dialog tersebut, Dasko mengatakan ada kejelasan dari pihak TikTok dan pemerintah terkait langkah penyelesaian persoalan PHK. Hasil pertemuan diharapkan memberikan kepastian bagi para pekerja, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa hari terakhir ini, kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kemudian menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka. Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan. Kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja kita melakukan dialog. Dan beberapa hal akan disampaikan oleh dari perwakilan toko TikTok di Indonesia, dan kemudian akan disampaikan beberapa hal dari Menteri Tenaga Kerja. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Fahim Atar Faizi, Berita Nasional TV.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Tokopedia dan TikTok Indonesia, Stephanie Susilo, dalam keterangannya usai melakukan rapat tertutup bersama pihak DPR dan pemerintah di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Stephanie menjelaskan dalam proses penataan organisasi dan mobilitas karyawan di dalam grup, sebagian karyawan memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karir di luar perusahaan. Sementara karyawan lainnya mendapat kesempatan berpindah ke unit bisnis lain dalam grup TikTok Tokopedia. Stephanie juga menyebut perusahaan masih membuka lebih dari 100 posisi lowongan kerja di Indonesia. Saya Stephanie Susilo selaku Presiden Director PT Tokopedia. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, memanfaatkan sepinya situasi usai hujan deras mengguyur, 2 pelaku curanmor beraksi di Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hanya dalam hitungan kurang dari 2 menit, sepeda motor Matic tahun 2025 yang terparkir di depan Gang Raib dibawa kabur kedua pelaku. Kalau sering kesini mendingan digebukin sekalian, ya udah sering kemarin dia kelihatan PS kenal kalau ini. Oh iya benar. Gampang kali itu nyalainnya, masa dulu dibilangin dia suka mau. Tiba dengan berboncengan sepeda motor, 2 pelaku curanmor langsung berhenti saat melihat banyaknya sepeda motor yang terparkir di bahu Jalan Kartini 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Rupanya, sebuah sepeda motor keluaran tahun 2025 menjadi incaran kedua pelaku. Sepinya situasi usai hujan deras mengguyur memudahkan kedua pelaku saat beraksi. Hanya dalam hitungan kurang dari 2 menit, sepeda motor Matic berhasil dibawa kabur. Menurut korban, sepeda motor yang baru setahun dipakai itu terpaksa diparkir sementara di bahu jalan karena adanya kegiatan tahlilan di dalam gang. Namun karena lelah usai seharian bekerja, korban pun tertidur lelap hingga lupa memindahkan sepeda motornya. Korban baru menyadari kendaraannya telah raib saat akan berangkat kerja pada pagi harinya. Pas saya mau pulang kerja, pas saya nyampe rumah tuh nggak bisa masuk tuh, ada acara tahlilan. Nah saya parkir di sini dulu nih Pak, kejadian. Dia sementara, nah pas nyampe malam itu akhirnya saya juga lupa pas buat mindahin. Akhirnya pas besok saya mau berangkat kerja, itu motor udah raib hilang Pak. Sawah Besar merupakan salah satu wilayah yang dikenal cukup rawan akan aksi curanmor. Meski warga sekitar telah melakukan jaga malam secara bergantian, namun aksi curanmor saat pagi hingga malam hari tetap saja terjadi. Warga berharap adanya upaya nyata dari pihak kepolisian untuk bisa meringkus para pelaku agar aksi curanmor yang sangat merugikan masyarakat tidak kembali terjadi. Dari Jakarta Pusat, Jurnalis Berita Nasional TV.